warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Khotimah Rismanda, mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, ingin mempresentasikan tentang kesenjangan pendidikan di saat pandemi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah aplikasi komputer Humas, yaitu Bapak Raja Erlan Hamzah, yang telah memberikan tugas mengenai analisis presentasi. Nah, alasan saya memilih pembahasan tentang kesenjangan pendidikan di saat pandemi saat ini, karena pendidikan itu sangat penting sekali nih. Jadi pendidikan itu akar dan fondasi bagi generasi muda yang akan menentukan masa depan negara. Tetapi dengan adanya masalah kesenjangan dan pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi suatu polemik atau perdebatan, terutama banget di masa saat pandemi sekarang ini. Dengan hal tersebut, saya lanjut ke pembahasan materi. Teman-teman udah tahu belum nih definisi dari kesenjangan itu apa? Oke, jadi kesenjangan itu ketidakseimbangan antara kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas itu seperti apa? Kelas atas itu seperti orang kaya, orang yang mampu. Nah, kelas bawah itu seperti orang yang kurang mampu atau orang miskin, yang semakin meluas. Dengan hal itu akan hilang keadilan, di mana kemiskinan menjadi tontonan ketika terdapat adanya kesenjangan di sebuah negara. Nah, kalau dari kesenjangan pendidikan itu merupakan keadaan di mana tidak meratanya pendidikan yang diperoleh bagi setiap masyarakat, khususnya di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar pada sektor pendidikan di Indonesia. Sejak Maret 2020, ketika adanya kasus COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah untuk menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Dengan itu, adanya penyebab kesenjangan pendidikan dan membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh guna penekanan penyebaran virus COVID-19. Lalu, pemerintah juga mengadakan pendidikan jarak jauh yang serba digital. Nah, di sini terdapat adanya jenis-jenis kesenjangan pendidikan. Menurut Effendi, pada tahun 2016 ada 3 jenis kesenjangan dalam pendidikan tersebut, yaitu pertama adanya kesenjangan struktural, di mana penyebabnya itu karena adanya kebijakan. Kedua, kesenjangan kultural karena budaya. Misalnya nih, seperti ada seseorang yang menganggap pendidikan itu kurang penting. Nah, hampir sama kepada poin kedua dan poin ketiga, yaitu poin ketiga adanya kesenjangan spesial karena perbedaan desa dan kota. Yang tinggal di desa harus adanya usaha lebih banyak untuk mendapatkan akses. Biasanya kesenjangan kultural itu hampir sama dengan spesial, karena seseorang yang menganggap pendidikan kurang penting itu biasa orang dari desa. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendidikan di saat pandemi. Pertama, belum meratanya akses jaringan internet. Karena tidak semuanya, apalagi di daerah-daerah pelosok, mempunyai adanya jaringan internet. Karena tidak semua wilayah mendapatkan jaringan yang stabil. Kedua, gawai atau gadget yang belum memadai. Dengan adanya handphone, elektronik lainnya, belum memenuhi akses atau pembaruan biasanya ya. Lalu di poin ketiga ada mahalnya biaya kuota internet untuk pembelajaran. Tidak semua orang mampu untuk membelikan kuota internet untuk masalah pembelajaran jarak jauh saat ini. Keempat, belum adanya merata penguasaan iptek di kalangan pendidikan, baik guru, dosen, mahasiswa ataupun murid. Kelima, belum adanya persiapan pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Nah, di poin ke-6 ada kesulitan orang tua dalam mendampingi anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi sebuah kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendidikan saat pandemi, sekarang kita juga ada nih pembahasan tentang solusi kesenjangan pendidikan saat pandemi. Terdapat pelaturan dari pemerintah untuk mengatur dan memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, seperti adanya surat edaran nomor 15 pada tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat penyelenggaraan COVID-19. Pertama, adanya fleksibel atau penggunaan dana BOS untuk subsidi di daerah kota, baik guru, dosen,
dosen, mahasiswa, ataupun siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota internet dalam rangka pelaksanaan belajar mengajar jarak jauh. Kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas guru. Dinas Pendidikan melakukan kerjasama antar provider. Nah, provider itu perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Nah, untuk melakukan pelatihan menggunakan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh meskipun dengan kuota yang sangat terbatas. Tiga, adanya peran kepala sekolah dalam mendorong para pendidik dan tentang kependidikan untuk mengetahui iptek di masa pandemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini dengan adanya kebijakan memberikan pelatihan melalui webinar atau workshop tentang proses pembelajaran mengajar bagi para pendidik dan tenaga pendidikan terdapat peningkatan kualitas. Nah, keempat, pendampingan dari orang tua selama pembelajaran jarak jauh untuk diperlukan adanya komitmen dari orang tua agar lebih meluangkan mengurus anak didiknya. Ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, perlu adanya pengawasan dengan meminta jadwal anak dan turut melakukan proses pengecekan tugas dan dikerjakan. Peluangan waktu adalah suatu kunci yang sangat penting pendampingan terhadap anak didik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, terdapat juga nih adanya dampak positif selama pendidikan saat pandemi. Pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Kedua, metode belajar yang sangat variatif dibandingkan anak yang hanya duduk di dalam kelas. Kini mereka lebih fleksibel belajar di rumah. Lalu ketiga, adanya kepekaan dari anak dan beradaptasi dengan perubahan. Keempat, mau tidak mau anak pasti harus mengekspos tentang teknologi. Nah, yang kelima, sebagai bagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang mengusik. Lalu dengan itu adanya juga nih dampak negatif pendidikan di saat pandemi. Pertama, ancaman putus sekolah. Sebagian anak beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Kedua, penurunan capai belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perubahan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Keempat, keterbatasan gawe atau gadget dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring saat ini. Kelima, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Dan yang terakhir, keenam, adanya anak yang kekurangan bersosialisasi. Nah, jadi sistem pembelajaran jarak jauh saat ini masih menjadi beban bagi para guru, dosen, mahasiswa, murid, ataupun para orang tua siswa. Secara komprehensif, perlu dilakukan pemangkuannya kepentingan dari pihak kepala sekolah, komitmen sekolah, tokoh masyarakat, para orang tua wali murid, dan Dinas Pendidikan perlu melakukan adanya kualitas pendidikan tidak merosot dikarenakan pendidikan itu investasi yang sangat penting. Dengan itu jangka panjang bagi sebuah bangsa dengan menyangkutnya masa depan. Sekian presentasi kesenjangan pendidikan di saat pandemik dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan kalimat. Sekian, terima kasih.